Dalam konteks pertolongan Tuhan kita harus ingat baik bahwa pertolongan Tuhan ada waktunya Tuhan. Katakan amin. Kalau kita paham prinsip ini saudara, kita nggak akan maksa sama Tuhan, kita nggak akan pakai timingnya kita saudara. Ada banyak orang Kristen ketika dia berdoa, dia mau Tuhan ikutin waktunya dia, bukan waktunya Tuhan. Saya mau bilang saudara, siapa yang Tuhan, kita atau Tuhan? Benar Tuhan, kau mulia, kau kudus, kau suci. Segala hormat, segala kemuliaan, segala sembah syukur kami hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami doa biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan yang tercurah ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dengan ucapan syukur, tiba saatnya kami mau bawa hati kami Tuhan untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Ajar kami, didik kami, bentuk setiap kami Tuhan. Kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami berdoa bersatu hati, kami menyerahkan hamba-Mu yang kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapa, urapan-Mu mengalir Tuhan, sucikan layakan untuk mengusir balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa Tuhan, hamba mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, hamba gak layak tanpa Tuhan, hamba lemah tanpa Tuhan. Tapi oleh karena Tuhan hadir, Tuhan mengurapi, Tuhan menyucikan, melayakkan, Tuhan memampukan, Tuhan mengubahkan yang biasa jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir, semua pasti diberkati Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati. Dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayakan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Dari senyumannya, senyuman THR udah habis. Haleluya. Saya percaya semuanya tetap dalam berkat Tuhan, amin. Dan saya mau bilang saudara, senang bisa jumpa saudara orang-orang yang luar biasa, amin. Kenapa? Karena di saat orang lain lagi sibuk liburan, saudara datang cari Tuhan. Artinya apa? Saudara orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan, setia sama Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Yuk langsung saya saudara yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan yang sama-sama kita katakan amin. Yuk sama-sama kita baca ayat pembuka kita saudara. Dan pengantar pembahasan kita Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca. 3, iya. Karena sehingga apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Sekali lagi saudara, 3, ya. Karena begitu besar apa? Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan, sama-sama bilang sama saya kasih Allah. Sama-sama bilang sama saya mengaruniakan anaknya. Sama-sama bilang sama saya menyatakan pertolongan. Saya mau bilang saudara, dan salah satu cara Tuhan dalam mengaplikasikan kasih-Nya adalah dengan menyatakan pertolongannya. Sama-sama bilang sama saya menyatakan pertolongan. Amin. Urutannya seperti ini saudara. Sedikit kita akan masuk dalam pemahaman teologis yang mendalam saudara. Sedikit boleh munculkan urutan gambar-gambarnya. Adalah wujud nyata
bicara tentang kasih Tuhan, dasarnya adalah kasih. Nah, dan saya mau bilang saudara, salah satu cara Tuhan dalam mengaplikasikan kasih adalah menyatakan pertolongannya, saudara. Kenapa? Karena manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dosa bicara tentang hamartia, menuju pada kebinasaan kekal, saudara. Keluar dari rancangan Tuhan untuk apa? Untuk menuju pada keselamatan kekal yang sudah Tuhan sediakan. Dan saya mau bilang saudara, satu-satunya jalan untuk apa manusia bisa akhirnya ngalamin pengampunan adalah ketika mereka harus melewati yang namanya konsekuensi dari dosa, yaitu apa? Maut. Upah dosa adalah maut. Jadi harus ngalamin maut. Tetapi oleh karena kasih Tuhan yang besar, Tuhan menyatakan pertolongannya, saudara. Artinya begini saudara, kenapa manusia nggak bisa akhirnya menolong dirinya sendiri? Karena untuk menebus manusia haruslah manusia. Tetapi bukan manusia yang biasa, manusia yang tak bercacat celah, manusia yang tak berdosa. Sedangkan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, baik dari Adam dan Hawa sampai pada keturunannya, semuanya sudah berdosa. Keturunan Adam dan Hawa membawa yang namanya dosa asal atau dosa keturunan, saudara. Sehingga apa? Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Makanya karena manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri, Allah lah yang harus menjadi manusia 100% Allah, 100% manusia yang tidak berdosa. Untuk apa? Untuk menjadi korban tebusan, saudara. Makanya kalau ada orang di luar sana tanya, terus Tuhan Yesus itu Tuhan atau manusia? Dia 100% Tuhan, dia 100% Allah. Kenapa dia 100% manusia? Kenapa harus 100% manusia? Karena harus menggantikan posisi manusia untuk apa? Jadi korban tebusan, saudara. Makanya Yohanes 1 bilang apa, saudara? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah apa? Allah itu sendiri, saudara. Jadi bicara tentang manusia, oleh karena Allah, boleh munculkan lagi gambarnya, oleh karena Allah mengasihi manusia yang tidak bisa menolong dirinya sendiri, manusia akhirnya apa, saudara? Digantikan oleh Allah melalui kelahirannya dan akhirnya mati di atas kayu salib sehingga membawa keselamatan buat saudara dan saya. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Nah, spesifik hari ini saudara, saya akan bahas tentang pertolongan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pertolongan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pertolongan Tuhan. Pertanyaan saya, pernah nggak saudara menerima pertolongan ternyata jebakan? Pernah? Saudara pernah lihat video ini? Coba kalau saudara suka main Instagram, TikTok, Facebook, atau suka baca berita, ada video ini saudara, berita modus operandi penjahat zaman sekarang. Silakan, boleh munculkan tim saya. Silakan. Aksi kawanan pencuri, modus ban kempes beraksi mengelabui korbannya di Jalan Setiabudi Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, terekam CCTV. Pelaku yang diduga berjumlah lebih dari 5 orang dengan berkendara dengan 5 unit motor ini mengelabui seorang wanita pengendara mobil. Dengan dalih ban mobilnya kempes, para pelaku berbagi peran untuk memberhentikan, mengawasi, dan merampas barang berharga dari dalam mobil. Alhasil, korban alami kerugian mencapai belasan juta rupiah. Dari pengakuan Nah, saudara, jadi biasanya modus operandinya adalah begini. Mereka akan mencari orang yang nyetir sendirian, saudara. Dan akhirnya apa? Biasanya wanita yang menjadi target. Kemudian ketika sedang dalam perjalanan, motor yang pertama akan berkata, bannya, coba lihat bannya, coba lihat, berhenti dulu, lihat bannya. Kalau nggak mempan, motor kedua datang dan bilang yang sama, berhenti dulu, coba lihat bannya, coba lihat bannya. Kalau nggak mempan, motor ketiga datang, coba lihat bannya, berhenti dulu. Biasakan kita kalau baru 1-2 kadang-kadang iman masih kuat, betul ya? Tapi kalau udah ketiga kadang-kadang iman kita bisa goyah juga, saudara. Jangan-jangan benar. Nah, orang yang termakan kebohongannya akan menepi, akan berhenti, akan melihat bannya dialihkan oleh si motor yang ketiga. Datang motor yang keempat, langsung ambil barang-barangnya. Kok saudara kayaknya, wah ide bagus juga nih. Nah, akhirnya apa? Diambil oleh motor keempat, akhirnya apa? Kerugiannya. Contohnya wanita tadi, sampai belasan juta, saudara. Sepertinya mau menolong, ternyata itu jebakan, saudara. Belum lama, 2 hari yang lalu, mami papi saya lagi datang ke Jakarta, saudara. Mereka lagi nyetir sendiri.
Berdua. Nggak sendiri. Tanpa saya tapi berdua. Jadi mereka lagi nyetir berdua daerah Tangerang, saudara. Tiba-tiba saudara ada motor datang bilang, bu bajunya. Mami saya kan karena saya udah kasih tahu video-video ini kan dia udah, oh tidak bisa. Tidak semudah itu Ferguson. Iya dong. Udah pintar cerdas generasi juara punya masa depan yang luar biasa saudara. Akhirnya datang motor kedua, bu bajunya bu. Mami saya nggak tertipu. Dia bilang sama papi saya, jalan terus kita. Motor ketiga datang, bu bajunya. Ternyata beneran bajunya nyangkut di pintu saudara. Ya. Saudara yang ngetawain ibu pendeta itu berdosa. Terutama hari adalah hari ibu. Saya mau bilang selamat hari ibu buat para ibu-ibu yang ada di tempat ini. Doa saya berkat Tuhan berkelimpahan buat saudara. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Selamat hari ibu juga buat ibu gembala terkasih Sarangio ibu gembala. Haleluya. Shalom bapak-bapak. Berhubung ini hari ibu, jangan dulu langsung pulang. Pulang dari tempat ini ajak dulu istrimu belanja, kasih kado hari ibu dulu di mall. Betul para ibu-ibu? Mata duitan. Saya mau bilang saudara, iblis pun seringkali demikian saudara. Maksudnya apa? Seakan-akan mau menolong sebenarnya sementara memasang jebakan buat saudara dan saya. Saya mau bilang saudara, iblis adalah pendusta yang luar biasa saudara. Dia bisa membuat, dia bisa mengemas yang namanya jebakan seakan-akan pertolongan saudara. Saudara ingat ketika bicara tentang dia mencobai Tuhan Yesus. Saya mau bilang saudara, dia mencobai Tuhan Yesus dengan seakan-akan mau menolong. Dia bilang apa? Rubahlah batu ini menjadi roti. Seakan-akan apa? Oh, untuk menyediakan makanan buatmu yang sudah puasa 40 hari 40 malam. Dia bilang apa? Oh, coba kamu loncat ke bawah, nanti akan kuperintahkan malaikat untuk menolongmu. Seakan-akan apa? Oh, ada perlindungan buat kamu. Oh, kemudian apa? Kalau kamu menyembahku, semua ini akan kuberikan kepadamu. Seakan-akan mau menolongmu, kasih kekuasaan. Saya mau bilang saudara, iblis bisa mengemas perangkap seakan-akan seperti pertolongan. Saudara tahu kasus Agus kemarin? Oh iya, Agus yang mana? Iya. Memang yang nama-nama Agus lagi meresahkan hari-hari ini saudara. Bukan, mohon maaf buat yang nama Agus, mohon maaf ya. Ini Agus yang ini, mohon maaf yang nggak ada tangan itu saudara. Iya. Itu kan kalau saudara, saya mau bilang saudara itu jago banget. Bukan jago, licik banget. Itu hebat dalam kelicikan. Karena satu Indonesia dia tipu saudara. Betul kan? Awalnya sampai orang banyak berpikir ini polisi salah tangkap kali, kan masuk akal. Dia kan nggak ngapa, mana mungkin dia bisa ngapa-ngapain. Dia bilang, aku tuh mana bisa begitu katanya. Iya kan? Aku tuh apa-apa dibantuin mama, gitu kan? Iya kan? Ternyata ketika bukti-buktinya beredar, oh my God, dia krokodil campur biawak saudara. Iya. Saudara lihat video-video dia dalam menggait korbannya kan saudara kan? Iya kan? Seakan-akan penolong saudara. Seakan-akan aku tuh menolongin kamu. Aku tuh tidak seperti laki-laki lain yang hanya ingin menghancurkan hidupmu. Aku tuh berbeda atau enggak? Aku tuh mau tolongin kamu. Wanita-wanita yang masih polos-polos langsung, mau bilang saudara, hati-hati. Makanya dalam konteks pertolongan Tuhan, kita harus memahami prinsip pertolongan Tuhan, katakan amin. Kita harus ingat bahwa begini saudara, Tuhan bisa menolong kita dengan 1001 macam cara, katakan amin. Bahkan dengan cara-cara yang gak pernah kita duga Tuhan bisa pakai untuk menolong setiap kita. Tapi kita harus paham dulu prinsip pertolongan Tuhan. Tuhan tidak mungkin melanggar firman-Nya sendiri, katakan amin. Artinya apa? Makanya hari ini saudara kita sama-sama belajar melalui firman Tuhan, prinsip pertolongan Tuhan, supaya kita tidak termakan tipu muslihat iblis dan kita bisa menikmati perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sempurna. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya.
So, apa prinsip pertolongan Tuhan, saudara? Sama-sama kita akan di sini, saudara. Prinsip pertolongan Tuhan yang harus kita pahami sebagai anak Tuhan untuk menikmati pertolongan Tuhan yang sejati. Yang pertama, pertolongan Tuhan dinyatakan pada waktunya. Sama-sama bilang sama saya, pertolongan Tuhan dinyatakan pada waktu Tuhan. Coba kita buka Yohanes 2, 3-5, saudara. Saya akan korelasikan khotbah saya ini, saudara, dengan kisah di mana pertama kali Tuhan Yesus lakukan mujizat di Kana. Coba kita buka Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-3-5. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, ketiga. Sama-sama bilang sama saya, anggur sudah habis. Ayat yang keempat dikatakan apa? Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku apa? Belum tiba. Saya mau bilang, saudara, pertolongan Tuhan ada waktunya Tuhan. Katakan amin. Ayat yang kelima, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu apa? Kalau saudara perhatikan dulu, saya berpikir ibu Yesus, Maria ini, saudara, mengintervensi Tuhan Yesus. Ternyata tidak, saudara. Dia tetap tunduk pada waktunya Tuhan. Dan saya mau bilang, saudara, dalam konteks pertolongan Tuhan, kita harus ingat baik bahwa pertolongan Tuhan ada waktunya Tuhan. Katakan amin. Kalau kita paham prinsip ini, saudara, kita nggak akan maksa sama Tuhan, kita nggak akan pakai timingnya kita, saudara. Ada banyak orang Kristen ketika dia berdoa, dia mau Tuhan ikutin waktunya dia, bukan waktunya Tuhan. Saya mau bilang, saudara, siapa yang Tuhan, kita atau Tuhan? Ada banyak orang maunya doanya harus langsung dijawab saat itu juga. Bayangin, dosanya dua, perintah Tuhan, yang kedua panggil Tuhan dengan sebutan elu. Saya aja pendeta nggak pernah panggil Tuhan itu elu. Saya mau bilang, saudara, kalau kita paham prinsip waktu Tuhan yang terbaik, pertolongan Tuhan ada waktunya dan waktu Tuhan yang terbaik, kita nggak akan pernah maksa sama Tuhan. Amin. Karena gini, saudara, sekalipun seringkali kita pikir itu waktu yang terbaik, sebenarnya seringkali bukanlah waktu yang terbaik, tetapi ada waktu Tuhan yang lebih baik. Katakan amin. Karena sesuatu yang baik sekalipun, kalau dikasih di waktu yang tidak tepat, dampaknya bisa nggak baik. Saya pernah kasih analogi di tempat ini. Kita mau kasih sesuatu yang baik buat anak kita, misalnya sebuah mobil untuk dia mempermudah dia bolak-balik ke sekolah. Tapi kita kasih nyetir sendiri saat dia kelas 2 SD, bom-bom kar itu, saudara. Iya kan? Makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, kalau kita paham prinsip pertolongan Tuhan, kita akan paham bahwa apa? Tuhan pasti menolong di waktu yang terbaik. Katakan amin. Kita nggak akan maksa waktunya Tuhan, dan kita nggak akan tertipu dengan tawaran-tawaran iblis yang instan, saudara. Iblis bisa tolong saudara dengan cara yang instan, bisa nggak? Bisa. Iblis bisa tawarkan pertolongan dengan cara yang cepat. Anda hidup susah? Pengen kaya raya? Ikut kayak kami. Gunung Kawi. Gunung Kawi seger. Saya kemarin, saudara, bersama pendeta Elfris, bersama dengan rekan-rekan tim pelayanan pendeta yang lain, saudara, dalam kolam baptisan. Ada satu ibu yang di kolam baptisan, dia bilang dia punya banyak saudara, artinya dia kakak beradiknya ada banyak saudara. Tapi kesaksian dia bilang begini, semua anggota kakak adiknya itu semuanya hidupnya hancur. Ada yang jiwanya hancur, kejiwaannya hancur. Ada yang kehidupannya hancur. Ada yang bisnisnya selalu hancur. Bahkan dia juga bersama dengan adik-adiknya juga hancur semuanya. Padahal papa mamanya dulu kaya raya luar biasa. Dulu suksesnya luar biasa. Terus dia bilang apa? Karena dulu papa mamanya mencapai kekayaan, kesuksesan dengan cara bertapa di Gunung Kawi, katanya, saudara. Dan bahkan seringkali papa mama pulang dari Gunung Kawi bawa minuman yang dikasih minum ke seluruh anaknya, saudara. Instan jadi kaya, instan sukses, tapi membawa kehancuran. Saya mau bilang, saudara, iblis itu kasihnya sedikit, mintanya banyak, saudara. Jangan tergoda. Kalau kita tahu pertolongan Tuhan pasti dinyatakan waktunya Tuhan, kita nggak akan tergoda dengan cara-caranya instan, cara-cara yang instan. Kenapa? Karena kita tahu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Pak Pendeta, tapi sepertinya Pak Pendeta sudah terlambat, Pak Pendeta.
kayaknya Pak Pendeta udah nggak akan kekejar lagi deh Pak Pendeta. Kayaknya Pak Pendeta sudah berlalu deh Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, bagi Tuhan nggak ada kata terlambat, amin. Sekalipun dari kacamata kita sebagai manusia sudah terlambat, ingat baik, ada waktu Tuhan, ada waktu kita saudara. Waktu kita mungkin secara waktu kita kronos sudah terlambat, tapi waktu Tuhan kairos nggak ada kata terlambat, selalu waktu yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ada waktu yang terbaik. Tuhan pasti nyatakan pertolongannya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa prinsip pertolongan Tuhan? Pertolongan Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan kita. Sama-sama bilang sama saya, pertolongan Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan kita. Coba kita lihat ayat 3 saudara, dalam Yohanes 2 tadi saudara. Ayat 3 lagi kita baca sama-sama. Yang sudah di sana ayat 3 boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Ketika Ibu Yesus berkata kepada mereka apa? Sama-sama bilang sama saya, anggur habis. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada lagi anggur. Ayat 9 dikatakan apa saudara? 9 dan 10. 3, ya. Setelah telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat yang ke-10. 3, ya. Dan setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah apa? Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai, saya mau bilang saudara, anggurnya sudah tidak ada. Dan saudara perhatikan saudara, secara keadaan anggurnya sudah tidak ada. Tetapi kalau bicara tentang pertolongan Tuhan, Tuhan bisa buat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Karena pertolongan Tuhan tidak ditentukan oleh keadaan kita. Ada banyak orang kenapa imannya goyah, karena dia melihat pertolongan Tuhan dengan menjadikan keadaannya sebagai tolak ukurnya saudara. Bagaimana Tuhan bisa tolong aku untuk bisa lepas dari utang-utang ini, sedangkan keadaanku, penghasilanku jauh lebih kecil daripada cicilan bulanan hutangnya. Bagaimana aku bisa sembuh dari penyakit ini? Tuhan bisa tolong aku dari penyakit ini, sedangkan keadaanku sudah sangat lemah. Bagaimana rumah tanggaku bisa pulih? Tuhan bisa tolong aku dari masalah rumah tanggaku yang sudah di ujung tanduk ini, sedangkan keadaan rumah tanggaku sudah mustahil untuk bisa pulih. Bagaimana aku bisa bangkit dari keterpurukan bisnis ini? Tuhan bisa tolong aku dari keterpurukan ini, sedangkan keadaan bisnisku sudah dalam keadaan yang pahit. Saya mau bilang saudara, keadaan kita tidak akan mempengaruhi kuasa Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sanggup lakukan perkara-perkara yang ajaib. Katakan amin. Bagi Tuhan gak ada perkara yang mustahil. Seperti apapun keadaan kita, Dia tetap Tuhan yang sanggup menolong. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ingat Lazarus. Ingat Lazarus sudah ngapain? Sudah apa? Sudah meninggoy. Iya, harus pakai kata-kata yang aman buat TikTok. Karena ada banyak jemaat Tuhan kalau saya khotbah mereka live di TikTok. Dan kalau pakai kata-kata yang mohon maaf, yang itu suka kena ban. Saya kemarin dikomplain sama jemaat CP, bapak-bapak. Dia capture, dia kirim saya, Pak Pendeta. Gara-gara khotbah Pak Pendeta sebut kata, padahal di Alkitab ada, saya di ban. Ini salah bapak, darah Yesus. Gua lagi yang salah. Mau nggak mau ya udahlah. Lazarus sudah meninggoy. Ini lagi live nih, lagi live nih. Oh ya. Ibu enggak, yang lain. Jangan lupa royalti bagi 5 ke sebelah-sebelahmu. Saya mau bilang ya, secara keadaan gak mungkin lagi Lazarus bisa hidup lagi, betul ya? Jangankan sembuh, untuk bisa berjalan lagi mustahil. Tapi itulah Tuhan kita saudara. Tuhan cuma berkata apa? Lazarus keluar. Puji Tuhan lengkap, Lazarus keluar. Coba kalau keluar,
Itu keluar semua tuh, loncat-loncat. Satu paket keluar semua darah Yesus. Itu murid-murid lari semua itu pasti saudara. Haleluya. Sekali lagi saya mau bilang saudara, nggak peduli keadaan kita saudara. Kesaksian ibu gembala sidang kita saudara, sudah divonis dokter lumpuh saudara. Tapi ketika dia datang di sebuah gereja ngalamin hadirat Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan ngalamin kesembuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ada banyak bayi-bayi dalam kandungan sudah tidak ada lagi saudara, artinya sudah tidak bernyawa lagi. Tetapi dengan kuasa perjamuan kudus minyak urapan semuanya dibangkitkan saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, dalam konteks pertolongan Tuhan, Tuhan sanggup lakukan perkara yang ajaib. Jangan batasi Tuhan, tugas kita percaya Dia sanggup kasih mujizat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan sanggup menolong. Bilang sama yang ngomong, percaya sama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudari mesti boleh siap-siap. Apa prinsip pertolongan Tuhan? Yang ketiga adalah pertolongan Tuhan membawa kemuliaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pertolongan Tuhan membawa kemuliaan Tuhan. Sama-sama kita buka saudara ayatnya yang ke-11 dalam Yohanes 2 ayat 11. Sama-sama 3. Ya, hal itu yang pertama dari apa? Perhatikan kalimat selanjutnya. Dengan itu ia telah apa? Menyatakan kemuliaan siapa? Sama-sama bilang sama saya, kemuliaan Tuhan. Dan murid-muridnya apa? Percaya kepadanya. Sama-sama bilang sama saya, dimenangkan untuk kerajaan sorga. Amin. Prinsip pertolongan Tuhan yang ketiga, Tuhan menyatakan pertolongannya. Melalui pertolongannya itu namanya akan dipermuliakan. Sekali lagi, daripada pakai ini, tim saya ada nggak tim saya? Haleluya. Mereka udah lama nggak maju. Ayo. 1, 2, 4, butuh 4. Sebelah sini aja, ya. Boleh. Bapak kita boleh maju berdua. Haleluya. Ayo. Boleh berdua, Ayo. Ya, berdua, pas berdua. Haleluya. Ya, loncat dari sini. Loncat enggak bisa, tinggi banget. Ya, haleluya. Nah, saya analogikan saudara, ini adalah pertolongan Tuhan. Saya mau bilang saudara, saya analogikan dia adalah pertolongan Tuhan. Ini step-stepnya saudara. Pertolongan Tuhan nyatakan dengan tujuan untuk apa saudara? Tuhan nyatakan pertolongannya. Pertolongan Tuhan nyatakan supaya melalui pertolongan Tuhan terjadi. Ayo sini. Mari Pak. Nama Tuhan dipermuliakan. Oke, sekali lagi kita belakang dulu. Pertolongan Tuhan nyatakan dengan tujuan supaya ketika pertolongan itu dinyatakan, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau sampai di sini kan terkesan Tuhan kok kayaknya mengejar kemuliaan pribadi ya. Kalau sampai di sini kesannya kayak, mohon maaf, Tuhan kok kayak gila kemuliaan ya. Saya mau bilang saudara, yang harus kita ingat, esensi daripada Tuhan adalah mulia, katakan amin. Kita mau sembah Dia atau tidak, Dia tetap Allah yang mulia. Sekalipun seluruh dunia tidak ada satupun yang menyembah memuliakan Dia, Dia tetap Allah yang mulia saudara. Terus kenapa Tuhan mengejar, Tuhan memiliki tujuan supaya melalui pertolongannya namanya dipermuliakan? Supaya ketika kemuliaan itu dinyatakan, akan ada banyak jiwa yang dimenangkan untuk kerajaan sorga. Amin. Ada berapa banyak orang ketika mereka melihat kemuliaan Tuhan, mereka dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemarin saudara, saya bersama dengan pendeta Elvis dan rekan-rekan pendeta yang lain, kita baptis banyak sekali orang terima Yesus. Kenapa? Karena mereka melihat kemuliaan Tuhan luar biasa di gereja ini.
Mereka melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa melalui mujizatnya, melalui karya-karyanya yang ajaib, yang membawa kemuliaan. Sehingga apa? Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Prinsip ini harus kita pahami. Karena saya mau bilang saudara, iblis bisa berpura-pura seperti malaikat terang yang kita bahas di bagian awal. Coba kita lihat dulu ayatnya. 2 Korintus 11 ayat 14 dikatakan apa? 3, iya, hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun nyamar sebagai malaikat terang. Iblis bisa buat jebakan seakan-akan seperti pertolongan. Tapi kita bisa melihat indikasinya, indikator pertolongan itu datang dari Tuhan atau jebakan dari iblis adalah melalui apakah itu menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan atau tidak. Karena kalau tidak menghasilkan kemuliaan, sangat bisa diduga itu bukan berasal dari Tuhan. Contoh begini, Pak Pendeta, puji Tuhan, saya kan udah mau Natal nih Pak Pendeta nih. Biasa tuh tanggal 25 Pak Pendeta pertemuan keluarga. Ada banyak inang-inang suka intimidasi kalau kita belum punya jodoh. Ada banyak inang-inang langsung bilang, hei Lantiur, kapan kau kawin Lantiur? Sudah mau expired kau. Hatok marhojot. Marcel si mangunsong. Dan puji Tuhan Pak Pendeta, Tuhan tolong saya. Dia kirim Uco buat saya. Walaupun si Ucok udah suami orang, tapi saya percaya Pak Pendeta. Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong. Pertanyaan saya, itu pertolongan Tuhan atau tidak? Nenek-nenek tatoan depan Betos juga tahu. Iya kan? Bagaimana nama Tuhan dipermuliakan dengan cara itu saudara, betul ya? Saya izinkan dulu, silakan boleh kembali. Terima kasih, terima kasih. Saya akan tutup khotbah saya dengan kesaksian singkat. Saya akan datang ke Jakarta tahun 2007 ya. Nyampe di Jakarta tahun 2007, saya ya semua pernah dengar kisah saya ngalamin masa-masa sukar saudara. Saya kondisi nangado ngepeng, yang tidak ada doi bocuan, yang memang saya maito saya masude. Enggak, saya enggak mau ajak nyanyi. Trauma saya. Pas ajak nyanyi semuanya satu gereja nyanyi. Nah, akhirnya enggak usah tanya artinya, saya enggak tahu. Jadi saya ngalamin masa susah tuh, masa sukar, bertahan hidup cuma minum air keran saudara. Dan satu ketika di momen itu saudara, saya lagi jalan sama teman kosan saya. Sama-sama susah. Sama-sama kismin. Iya, sama-sama kelaparan. Sama-sama kosong. Iya. BCA kosong. Mandiri kosong. BRI kosong semua saudara. Iya. Akhirnya kita lagi jalan berdua nih, makan ke warung nasi di seberang kos-kosan kita. Kita lagi naik jembatan penyeberangan saudara. Di atas jembatan penyeberangan ada anak muda SMP kelas 2, kelas 3. Kalau saudara datang sama saya bilang, "Bang!" Saya disuruh sama tante itu. Katanya tante itu suka sama abang. Lagi lapar, lagi nggak punya uang,
Kalau nggak paham konsep pertolongan Tuhan mungkin. Haleluya. Kau Tuhan yang maha tahu keperluan. Tapi kan kita paham pertolongan Tuhan. Jadi kita bilang sama dia, hei! Iya, sama dia juga kaget kayak saudara tadi barusan. Iya. Saya bilang dia, hei, enak saja. Kamu pikir saya laki-laki murahan? Tidak semudah itu, Ferguson. Bilang sama tante itu. Akhirnya puji Tuhan, udah mulai, karena waktu itu saya di dunia entertain, saudara, jadi puji Tuhan udah mulai dapat peran gitu, saudara. Walaupun peran-peran yang nunggu dari pagi sampai malam, cuman masuk sebentar. Gimana bang? Udah selesai gitu doang. Sampai mami saya nungguin. Udah nak? Udah mah. Loh kok gak kelihatan? Jauh di belakang sana mak. Tapi akhirnya udah dapat peran, saudara. Singkat cerita, dipanggil sama orang penting di sebuah production house. Jadi dipanggil sama sebuah orang penting. Dia seorang bapak-bapak muda, saudara, punya posisi yang sangat tinggi di PHI itu, saudara. Dia panggil saya, diajak makan, saudara, sambil dia bawa 3 tumpukan kertas, saudara, yang ternyata adalah skrip sinetron. Dia bilang begini, saya lihat acting kamu bagus, saya lihat kamu berpakat, saya mau nawarin kamu 3 judul sinetron, kamu jadi pemeran utamanya. Saya sudah siap jadi artis, saudara. Iya. Dia bilang, ini saya akan kasih buat kamu, asalkan kamu mau jadi pacar saya. Ingat, bapak-bapak muda, cara Yesus. Kalau orang nggak paham pertolongan Tuhan, akan mungkin berpikir, haleluya, praise the Lord. Tapi kan saya paham pertolongan Tuhan. Saya bilang sama dia, kan saya udah Tiberias garis keras zaman dulu, waktu itu masih jemaat memang. Tapi udah generasi minyak anggur banget. Kalau di belah dada saya ada tulisan Tiberias. Betul. Sebelah sini ada Ibu Darniati Pariaji. Sebelah sini Kak Argo Pariaji. Sebelah sini Kak Aristo Pariaji. Belakang Betos I'm in love. Nanti cabang selanjutnya saya ngomong begitu juga, saudara. Jadi saya bilang sama dia, saya tuh punya rencana, kalau nanti saya sukses, saya mau kesaksian bagaimana Tuhan bekerja dalam perjalanan kesuksesan saya. Kalau saya terima ini, bagaimana isi kesaksian saya? Langsung, saudara, muka merah langsung, dia blok semuanya langsung. Saya nggak ada dapat peran lagi, nggak hilang. Tapi nggak apa-apa, karena saya tahu pertolongan yang sejati datangnya dari Tuhan, saudara. Amin. Akhirnya udah, saya berjalan tetap dalam Tuhan, saya melayani Tuhan, hidup dalam Tuhan. Perlahan tapi pasti Tuhan tolong, Tuhan tolong, saudara. Sampai akhirnya hari ini boleh menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi pendeta industri, haleluya. Tapi itulah yang harus kita pahami sekali lagi, saudara. Hati-hati, jangan sampai kita tidak memahami pertolongan Tuhan. Kenapa? Pertolongan Tuhan dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita menerima pertolongan yang dari Tuhan yang membawa pada kemuliaan Tuhan, maka hidup kita, pertolongan yang kita terima akan membawa banyak jiwa untuk kerajaan sorga. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, pertolongan Tuhan dinyatakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi sorak-sorak yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari doa di hadapan Tuhan.
Firman Tuhan mengatakan setiap kita, bahwa pertolongan Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Tapi pahami prinsip pertolongan Tuhan, karena iblis pun bisa seakan-akan menolong, sebenarnya membawa kita pada perangkap. Pertolongan Tuhan selalu Tuhan nyatakan di waktu yang terbaik. Yang kedua, pertolongan Tuhan tidak ditentukan oleh keadaan kita. Seperti apapun keadaan kita, Dia Tuhan yang sanggup menolong setiap kita. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan yang terakhir, pertolongan Tuhan bertujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga bagi setiap kita yang menerima pertolongan Tuhan, Tuhan bisa pakai hidup kita untuk membawa banyak jiwa bagi kerajaan sorga. Mari doa di hadapan Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup menolongmu.